Kadang kan gini ya, kita hidup butuh partner ya nggak sih? Butuh temen nih. Tapi kita nggak tahu nih mana temen yang baik, mana temen yang buruk buat diri kita. Itu kita bingung tuh dalam memilih teman. Gimana sih biar kita dapat partner yang ideal buat diri kita, dapat temen yang baik buat kehidupan kita. Yuk ikutin terus video ini sampai selesai. Check this out. Oke teman-teman, kembali lagi dengan gua Barep Muji Pangestu. Jadi di konten kali ini gua bakalan bahas cara memilih teman yang baik. Gimana cara sih agar kita bisa menemukan teman yang baik buat kehidupan kita. Jadi kalau kita mencari siapa yang baik buat menjadi teman hidup kita, partner lah ya, kalau teman hidup kan pasangan. Kalau kita kepingin punya teman yang baik, ya teman baik itu nggak bisa dicari. Teman baik itu bukan ditemukan, tapi dibentuk. Kalau ditemukan kan udah pasti nih, si A baik, si B buruk, si C kayak gini, ya kan? Si A kayak gini, kayak gitu. Kalau kita mencari, yang namanya menemukan berarti kan kita mencari. Kalau kita mencari teman yang baik, kita nggak bakalan dapet sih. Semua orang pasti ada plus minusnya. Ada sisi gelapnya, ada sisi keburukannya. Semua orang pasti ngelewatin fase-fase itu. Tinggal gimana kita bisa keluar dari zona buruk untuk berpindah ke zona yang positif. Hidup kan seperti itu. Kan gak ada tuh orang yang lempeng lurus terus menjadi orang baik. Gak mungkin. Terus gak bakalan ada orang yang gak pernah nyakitin orang lain. Tuh gak mungkin. Gak bakalan ada orang yang gak pernah ngebohongin orang lain. Tuh gak mungkin. Bisa membahagiakan orang lain pasti pernah memberikan penderitaan ke orang lain. Bisa mengetahui orang lain bohong ke kita berarti kita juga pernah bohong. Kan seperti itu. Bisa merubah penderitaan menjadi kebahagiaan ya karena kita udah pernah ngerasain penderitaan. Setelah kita merasakan penderitaan, baru kita tahu yang namanya kebahagiaan. Ketika kita merasakan keberhasilan, pasti kita merasakan kegagalan. Jadi kalau kita mencari orang yang baik buat dijadikan teman dalam kehidupan kita, ya kita nggak bakalan ketemu. Jadi harus gimana? Apakah nggak ada nih orang yang baik? Nggak ada nih orang yang ideal buat dijadikan teman? Teman yang baik ialah teman yang dibikin, yang dibuat. Dibuatnya seperti apa? Ketika kita kenal dengan salah satu orang dalam tempo yang lama, di tengah keterikatan itu kita saling tahu, saling mengetahui sisi keburukan, kebaikan, pernah ngalamin disepelein, pernah ngalamin disakitin, tapi kita tetap terikat. Ada keterikatan pertemanan. Jadi lebih dalam mengenal orang tersebut. Lebih lihai untuk mengatasi orang tersebut. Yang namanya paham sih gimana ya kan. Oh dia sifatnya kayak gini. Jadi gue harus seperti ini nanggepin dia. Oh ya keburukannya dia di posisi ini nih. Berarti gue harus seperti ini. Tahu celahnya, tahu kuncinya. Ketika kita kenal seseorang sampai sedalam itu, ya udah, itu yang namanya teman yang baik.
Teman yang baik itu bukan ditemukan tapi dibentuk. Kita mengalami berbagai macam tragedi, berbagai macam rasa, berbagai macam perilaku satu sama lain. Udah pernah nyakitin, udah pernah nyenengin, udah pernah ngebohongin, udah pernah nyepelein, tapi tetap kita menjalin pertemanan, saling lebih mengenal jauh, lebih menerima kekurangan masing-masing, tapi saling mengingatkan, saling support, bukan memanjakan ya. Teman baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan ke hal-hal yang positif, bukan menjerumuskan. Jadi poinnya atas case pertemanan ialah mode pertemanannya seperti apa. Kalau pertemanannya itu fair, apa adanya, nggak ada kepalsuan, nggak ada persaingan, nggak ada saling menjatuhkan, itu yang dinamakan the real pertemanan. Kadang kan kayak gini nih, sesama temen saling menjatuhkan, sesama temen ada persaingan, kan nggak fair gitu. Masa sama temen bersaing, masa sama temen menjatuhkan, kan nggak sehat. Di depannya doang baik, di belakangnya menggunjing, menjatuhkan, menjelekkan. Terus ketika ada teman kita yang lagi melakukan sesuatu hal yang positif, kita judge, kita cengin, kita ledekin, kita jatuhin. Kalau case-nya seperti itu ya bukan pertemanan, itu permusuhan namanya. Walaupun kesannya akrab, hahaha, ketawa bareng ya. Sifat iri dengki sih awal mula dari perselisihan yang dikemas kelihatannya care, dekat, mendukung, support kelihatannya, tapi malah menjerumuskan. Makanya kayak gini, kalau pertemanan lu masih ada case persaingan, masih ada case mendukung hal negatif, itu bukan pertemanan sih namanya. Itu justru menyesatkan. Yang namanya pertemanan ialah saling mengingatkan, mengarahkan ke hal positif, walaupun terkadang melakukan hal yang negatif secara bareng-bareng. Tapi ya setidaknya ada keniatan, ada keinginan untuk mengentaskan diri dari lingkaran setan, dari lingkaran yang gak baik buat masa depan kita. Circle-nya itu memikirkan masa depan, menciptakan pemahaman, menciptakan pemikiran yang mengantarkan ke masa depan. Bukan circle menggunjing, bukan circle ngegosipin, bukan circle berbicara tentang masa lalu. Enggak, arahnya ke depan, arah ke jenjang yang lebih baik. Itu mode obrolannya seperti itu. Itu sih yang namanya pertemanan kalau kata gue mah. Kata orang Jawa kan beberayan. Beberayan itu keterlibatan dalam hal yang positif. Perlu kalian pahami ketika temen lu mendukung ke hal-hal yang negatif. Coba deh pikir ulang, kedaur ulang. Pikir secara mendalam dulu. Misal nih, contoh katakanlah gini, lu lagi pusing, putek, ada masalah. Tapi tiba-tiba temen lu cuman ngomporin, udahlah, gak usah dipikirin, mabok aja yuk, seneng-seneng aja yuk. Ah, teman-teman yang kayak gini nih, yang ngejerumusin. Lalu temen yang baik seperti apa? Ya tanyain kayak masalahnya apa, problemnya apa yang lu gak bisa handle. Barangkali gue bisa handle, barangkali gue bisa bantu. Terus cari solusi. Pokok masalahnya di mana? Asal mulanya dari mana? Itu yang namanya teman baik. Terus nanti ke depan kalau lu ngelakuin hal yang buruk, temen lu ngingetin. Jangan kayak gitu nanti
ngerugiin diri lu. Ayolah, hidup kita jangan dihabiskan buat hal-hal yang negatif. Apa nggak ada kegiatan yang lebih positif? Saling mengingatkan, saling mengisi. Ketika gue negatif, temen gue ngingetin. Kan kayak gitu. Ketika gue positif, gue ngingetin. Jangan malah ngejerumusin. Itu sih kalau pemahaman gue, penafsiran gue terhadap pertemanan yang baik. Jadi teman baik itu bukan ditemukan, tapi dibentuk dengan adanya proses pengenalan, saling mengenal lebih dalam, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengarahkan ke hal yang positif, mengantar ke posisi yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih ke dewasa, lebih ke sikap-sikap yang positif lah pokoknya. Gak ada persaingan, gak ada kecemasan, takut tersaingi, takut terkalahkan, gak ada. Paham ya teman-teman? Jadi kalau lu butuh banget temen, ya udah, lu harus mengenal seseorang yang lebih jauh, lebih dalam, lebih lama, bisa menerima kekurangan, bisa melengkapi kekurangan orang lain. Ketika lu bisa menemukan partner hidup yang seperti itu, ya udah, itu berarti temen yang baik buat diri lu. Lu juga harus melakukan hal yang sama, bukan cuman digendong gitu kan. Pengennya diingetin, diarahin, tapi lu gak mau ngingetin, gak mau ngarahin, ya sama aja bohong. Gak simbiosis. Ya gak? Itu sih cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa dipahami, bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan kalian, dan tentunya bisa support channel gue. Gue tunggu kritik, saran, dan komentarnya. Semoga ya kalian juga mau subscribe ke channel gue. Terima kasih.